semua. Welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Seiring perubahan regulasi dalam dunia kepegawaian, terutama terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer di seluruh Indonesia kini memiliki peluang baru untuk meningkatkan statusnya. Sejak disahkannya UASN tahun 2023, baru-baru ini menjadi payung hukum khususnya untuk para honorer. Mamang secara eksplisit tidak menerangkan mengenai pengangkatan para honorer. Namun, mengingat akhir tahun 2024 adalah waktu yang diberikan sebagai akhir untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Maka, dengan jutaan honorer yang ada, non-ASN akan dialih statuskan menjadi P3K. Tetapi, pertanyaan mendasar muncul, apa saja kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar dapat menjadi P3K? Yuk, berikut ini detail kriteria honorer bisa menjadi P3K. 1. Pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja. Salah satu kriteria utama adalah pendidikan. Tenaga honorer yang ingin menjadi P3K harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja yang diinginkan. Pendidikan yang relevan akan menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan dan mendukung tugas-tugas yang akan diemban sebagai P3K. 2. Pengalaman kerja yang signifikan. Pengalaman kerja juga menjadi faktor penentu. Memiliki rekam jejak kerja yang positif dan signifikan akan meningkatkan peluang untuk diangkat sebagai P3K. Pengalaman ini mencerminkan dedikasi, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik. 3. Kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan. Tenaga honorer perlu membuktikan kompetensi dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tuntutan pekerjaan sebagai P3K. Hal ini mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan sosial yang relevan dengan jabatan yang akan diemban. 4. Keterlibatan dalam pengembangan profesional. Keterlibatan aktif dalam program pengembangan dan pelatihan profesional menjadi nilai tambah. Tenaga honorer yang terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan akan menjadi kandidat yang lebih diunggulkan. 5. Pencapaian dan penghargaan dalam pekerjaan. Pencapaian dan penghargaan dalam pekerjaan juga menjadi pertimbangan. Tenaga honorer yang memiliki prestasi atau penghargaan akan memberikan kesan positif, menunjukkan dedikasi, dan mampu memberikan kontribusi yang berarti. 6. Kepatuhan pada etika dan tata nilai organisasi. Selain kriteria teknis, kepatuhan pada etika dan tata nilai organisasi juga menjadi hal yang diperhatikan. Tenaga honorer perlu menunjukkan komitmen pada nilai-nilai yang dianut oleh instansi atau lembaga tempat mereka bekerja. 7. Rekomendasi dan dukungan dari atasan atau instansi terkait. Rekomendasi dan dukungan dari atasan atau instansi tempat bekerja menjadi faktor penting. Itu dapat mencakup surat rekomendasi dan penilaian kinerja yang positif yang dapat meningkatkan keyakinan pihak yang berwenang untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. 8. Kesesuaian dengan persyaratan administratif. Penting untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah terpenuhi. Dari dokumen resmi hingga persyaratan administratif lainnya, kesesuaian ini harus diperhatikan dengan seksama. Dengan memahami dan memenuhi kriteria-kriteria di atas, setiap tenaga honorer memiliki peluang untuk meningkatkan statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.